Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Dolet Relief. Hari ini kita bersama Gus Anton sedang mereview sebuah patung. Untuk itu langsung saja yuk kita bertanya kepada Gus Anton. Assalamualaikum Gus Anton, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Mas. Oh iya. Gus ini Gus Anton ini sedang membuat patung apa Gus ini Gus? Ini kita sedang membuat karya patung Dewi Ken Dedes. Oh, Yang mana Dewi Ken Dedes ini adalah ratu pertama kali di kerajaan Singosari waktu itu, Mas. oh ya. Ya ini Gus, ini masih proses pembikinan ya Gus? Ya Mas, ini masih proses pembuatan, masih belum terselesaikan. Ya, jadi ini sobat-sobat Nusantara ini masih belum selesai dan belum finish. Jadi ini masih terlihat masih kotor atau belum sepenuhnya selesai ya. Oke Gus, Gus boleh diceritakan Gus, siapa sih sosok Dewi Ken Dedes itu Gus? Ini Mas ya, saya sedikit akan menceritakan ya tentang Dewi Ken Dedes, yang mana biar sobat-sobatku senusantara ini tahu adanya ya, bahwasanya kita selama ini profesi kita itu membuat atau membuat karya-karya seni tinggalan leluhur kita dulu itu mempunyai makna arti yang sangat dalam tentang sejarah apa salah satu kerajaan di Nusantara ini, di Pulau Jawa sini ya. Ini di Singosari, Malang. Ya. Dewi Ken Dedes ini dulu itu begini Mas ya. Ini kan anaknya Empu Purwo. Oh, Bu Purwo. Yang mana kita sedikit menceritakan ya tentang Dewi Ken Dedes ini. Empu Purwo ini pada waktu itu pada waktu ke hutan Mas. Oh. Jadi apa terus kondisinya Ken Dedes ini memang terkenal cantiknya Mas pada waktu itu. Nah akhirnya pada waktu apa Tunggala Metung ya, Tunggala Metung itu raja daripada Singosari ya, atau Tumapel ya. Waktu itu sempat berburu ya ke hutan, akhirnya kok ketemu sama ada gadis yang sangat cantik sekali, yaitu Ken Dedes ini, yang mana akhirnya didekati dan bertanya Mas, sempat bertanya, akhirnya setengah diculik ya. Pada waktu nggak ada ayahnya itu dibawa ke Tumapel, dijadikan dinikahi, lalu dijadikan ratu di Singosari waktu itu. Oh, akhirnya ayandanya mencari ya ke sana kemari keberadaan anaknya, kok nggak ketemu. Akhirnya mengucapkan sumpah serapah, siapapun yang menculik anak saya nanti akan terbunuh oleh keris, ya kan? Pada waktu itu mengucapkan sumpah serapah seperti gitu adanya, dan di daerah Tumapel gitu akhirnya sumur-sumurnya juga pada kering, keronta, gak ada sumber mata air ya. Akhirnya terjadi sungguhan. Nah pada waktu itu Tunggala Metung ini ya, Tunggala Metung ini kan mempunyai pengawal ya, yang dipercaya ya, yang mana namanya itu Kenaro ya. Nah Kenaro ini pada waktu Tunggala Metung ini kondisinya itu Ken Dedes ini diajak jalan-jalan, dan sempat Ken Dedes ini, Ratu Ken Dedes ini sempat turun dari kereta. Menyelinaplah jarinya ini Mas. Pahanya kelihatan kayak gitu. Pahanya kelihatan. Akhirnya Kenaro ini sangat antusias sekali ya saat untuk
untuk menyingkirkan Tunggala Metung, karena pada waktu itu apa eh Kenaro ini sempat bertanya pada gurunya yang mana diramal bahwasanya Ken Dedes ini akan melahirkan cikal bakal anak-anaknya itu jadi raja-raja besar di Nusantara ini. Oh, begitu. Gitu. Jadi akhirnya Tunggala Metung pada waktu itu pada waktu tidur ya, itu ditusuk sama kerisnya Kenaro, yang mana kerisnya itu yang dibikin oleh Empu Gandring pada waktu itu. Ya, yang mana Empu Gandring sendiri namanya tersohor, empu yang membuat keris pada zamannya itu sangat-sangat tersohor sekali. Dicurilah keris tersebut sama Kenaro untuk menusuk Tunggala Metung. Oh, begitu. Jadi cerita ini semua itu memang karena apa ya, kalau zaman sekarang itu kayak sebuah karma ya, Gus. Dulu itu siapa itu Tunggala Metung itu mencuri putri Ken Dedes ini dengan cara pencurian kayak gitu, Gus ya. Akhirnya ada sumpah serapah dari ayahanda Ken Dedes ini, nanti Tunggala Metung itu matinya itu karena ditusuk oleh keris dari Empu Gandring. Nah, untuk cerita Empu Ken untuk ceritakan aroknya itu gimana, Gus, itu, Gus? Untuk cerita Ken Aroknya itu kan dia itu sebagai pengawal tangan kanannya Tunggala Metung. Ya. Jadi pada waktu Tunggala Metung itu keadaan tidur, akhirnya Ken Arok itu mencuri kerisnya Empu Gandring itu. Yang mana belum terselesaikan. Akhirnya Empu Gandring juga mengucapkan sumpah serapah. Keris tersebut akan memakan 7 turunan. Oh ya. Jadi kalau nggak salah itu Empu Gandringnya itu juga terbunuh oleh kerisnya Ken Arok ya, buatan sendiri itu, Gus. Iya, dibunuh oleh Ken Arok kayak gitu, Gus. Betul. Dan Empu Gandring itu langsung mengucap sebuah sumpah kayak gitu. Nanti Ken Arok juga terbunuh kayak gitu, Gus, atau gimana? Iya, yang jelas itu anak turunnya itu 7 turunan itu akan terbunuh itu nanti dengan keris tersebut. Makanya Mas ya, kita itu kalau kita itu merenungkan ya sejarah tempo dulu itu, kita ambil hikmahnya yang mana kenapa sih orang dulu itu kalau mengucapkan sesuatu itu sabdo pandito ning ratu jadi kejadian benar. Karena mereka dulu itu tahu kunci-kuncinya. Sebenarnya itu di situ. Tahu kunci-kuncinya dalam berdoa itu loh. Jadi bukannya orang sekarang itu nggak bisa seperti orang dulu, bisa Mas. Asalkan itu tadi loh, kita itu yang jelas itu tingkat kesabarannya, tingkat kesungguhannya, rasa tanggung jawabnya. Antara jiwa ini dengan mulut ini harus sama, Mas. Dan yang jelas orang dulu itu tiap harinya itu selalu bertapa. Maksudnya bertapa itu bukan bertapa harus di keheningan, enggak. Pada waktu di keramaian gini juga orang dulu itu selalu bertapa hatinya itu. Jadi pada waktu mengucapkan sebuah sabda itu selalu cepat direspon oleh alam semesta. Ini loh yang kita ambil sebuah atau kita petik sebuah hikmah atau dari cerita sejarah tempo dulu itu untuk pegangan orang-orang zaman sekarang ini ya. Jadi misal contoh soal ya, orang zaman sekarang itu kalau melakukan sebuah doa itu kan nggak nyebut ini yang kita pijak ini ibu bumi, ya kan, dan angkoso alam semesta ini. Padahal ini semuanya itu merupakan antena loh, antena piranti untuk menyampaikan cepat dan tidaknya
suatu keinginan, suatu cita-cita dari masing-masing orang yang menginginkan apa yang diinginkan tersebut. Bumi, ibu bumi, pokok angkoto. Jadi itu selalu nyawiji, Mas, Iya, dalam jiwa ini. Jadi kayak Empu Purwo, termasuk apa Empu Gandring, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada apa ya, kebenaran sejati. Dasarnya itu apa, kasih dan sayang. Jadi semacam kayak Empu Gandring gitu membuat sebuah pusaka itu kan tujuannya itu untuk tujuan kebenaran. Iya, iya. Jadi untuk melawan sebuah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan Pupurwo pun juga apa ayahandanya Dedes ini juga seorang ayah ya, seorang orang tua ya kepada anak. Itu kan nggak ada tendensi apapun kalau nggak cuma kasih dan sayang yang diberikan. Makanya ketika pada waktu mengucapkan sumpah serapah pada waktu itu cepat sekali untuk itu kan, cepat sekali direspon oleh alam semesta. Gitu. Ya. Ya. Jadi untuk apa ya, kesimpulan dari cerita ini tuh apa, Gus? Apakah itu apa yang kita alami di kehidupan ini tuh semua ini adalah karma kayak gitu, Gus? Yang jelas di situ, Mas. Sebab akibat. Oh, gitu. Semuanya itu sebab akibat. Soalnya gini loh, bagaikan ya alam semesta ini adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa adalah segala sesuatu. Ya. Tidak ada segala sesuatu kecuali hanyalah dia saja. Di situ loh, benang merahnya itu. Iya, iya, iya. Jadi ini sobat-sobat Nusantara. Jadi dari cerita ini semua, jadilah hidup ini hidup yang memang di apa ya? Hidup yang positif karena semuanya ini adalah sebuah karma, sebab dan akibat. Kalau kita menanam kebaikan pasti akan memetik sebuah kebaikan juga. Seperti itu ya, Gus ya. Betul, betul, Ya. betul. Soalnya dasar daripada kesemuanya ini ketika kita itu mau dihidupkan di dunia ini kan sebenarnya itu kan untuk mencari kebenaran sejati atau guru sejati ya, Mas. Begitu. Gitu. Ya. Ya, Gus, terima kasih banyak ya Gus atas cerita Gus Anton hari ini. Ya. Mungkin ada saran atau closing statement untuk video kali ini, Gus? Kita hanya sedikit, Mas ya, apa untuk narasi untuk closing statement dalam video kali ini bahwasanya kita itu mengungkap semua apa sejarah-sejarah tempo dulu ya, tinggalan leluhur kita dulu. Kita ambil hikmahnya bersama-sama. Kita ambil hikmahnya bersama-sama untuk mencari kebenaran sejati atau guru sejati. Ya, kebenaran murni dari Sang Yang Tunggal, Sang Yang Menang. Jadi Allah ataupun Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita selalu merajutlah dalam hati kita, jiwa kita itu apapun yang kita lakukan kita selalu bertujuan atau tertuju pada kebenaran sejati itu sendiri. Hasil akhirnya pasti, Mas. Pasti akan apa benar adanya. Jadi kebenaran ada tiga macam. Benar kata sendiri, benar kata orang banyak, dan benar kata Sang Pencipta. Ya, begitu. Gitu loh. Jadi kita berpegang teguh pada kebenaran Sang Pencipta itu sendiri. Oh iya. Jadi kebenaran itu ada tiga macam. Benar dari diri kita sendiri, benar dari mata Tuhan, ya, dan benar bagi semua orang, kayak gitu ya, Gus ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Gus atas waktunya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam nama budaya.